Kemarin rekan-rekan ketahui semua telah terjadi pembunuhan. Dari hasil CCTV yang didapat, ciri-ciri dari pelaku saudara Palembang. Terus. Siap. Betul. Selamat malam rekan-rekan. Kemarin rekan-rekan ketahui semua telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang terjadi di depan showroom. Dari hasil CCTV yang didapat, ciri-ciri dari pelaku saudara Palembang. Tim gabungan dari Polsek Cikarang Barat maupun tim Kobra sudah memantau keberadaan si Palembang. Oke? Ya. Menyusul peristiwa ini, aparat kepolisian sektor Cikarang Barat langsung melakukan penyelidikan. Berbekal rekaman CCTV, polisi pun melakukan pengejaran terhadap 2 orang pelaku. Berdasarkan CCTV yang kita dapat, kita perjelas lagi, tergambar ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh pelaku, kemudian dari gambar tersebut, foto tersebut, kita tunjukkan kepada saksi-saksi bahwa ada yang mengenal dengan ciri-ciri seperti ini adalah pelaku atas nama Karim dan Palembang. Rupanya, polisi sudah mengantongi identitas salah satu pelaku. Bro, posisi gimana posisi target? Posisi target tadi terpantau lagi merapikan barang pulungannya tadi siang, Dan. Oh iya, merapat sini. Siap, saya merapat ke depan. Sini. Siap. Ini Pak itu. Dan, siap, melaporkan, Dan. Iya. Izin, Dan. Saya tadi terakhir melakukan pengamatan, berikut tim Pak Udan sama Pak Lukman. Si target Suhendar alias Palembang ada di tempat sampan, Dan. Lagi merapikan hasil pulungannya tadi siang. A1 ya? A1, Dan. Oh iya. Ikutin ya. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Di belakang, di belakang. Terus. Siap. Borgol. Lelaki ini terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena berusaha lari saat diringkus. Kenapa lari tadi? Saya kaget, Pak, tadi. Palembang ya? Iya, Pak. Namanya Sukandar alias Palembang. Ia diyakini sebagai pelaku yang menjadi target operasi. Di mana? Dan dari lokasi ini, polisi menemukan barang bukti balok kayu yang digunakan oleh pelaku untuk menghabisi korban. Kamu pukul pakai itu? Ini karungnya nih. Iya, Pak. Selanjutnya Sukandar alias Palembang dibawa untuk menunjukkan keberadaan temannya yang ikut dalam aksi perampokan.
Kemarin rekan-rekan ketahui semua telah terjadi pembunuhan. Dari hasil CCTV yang didapat, ciri-ciri dari pelaku saudara Palembang. Terus. Siap. Betul. Sukandar alias Palembang, salah satu pelaku perampokan yang menyebabkan tewasnya seorang pemulung di Bekasi, tak bisa berkutik setelah timah panas polisi bersarang di kakinya. Ia kemudian diminta untuk menunjukkan tempat persembunyian kawannya yang saat itu ikut beraksi. Ini kamu bukan? Oh iya saya Pak. Benar saya Pak. Sama siapa ini? Sama teman saya Pak Karim. Siapa namanya? Karim Pak. Karim di mana dia? Karim ada di Grogol Pak. Lu udah berapa kali? 2 kali Pak. Di mana? Mana aja tuh? Pertama di Kompas Pak. Di Kompas. Ya. Sama di mana? Sama di showroom Pak. Di showroom. Yang kamu ambil apa? Itu dompet sama uangnya Pak. Dompet sama uang. Yang di Kompas? Yang di Kompas uang juga Pak 75.000. Lu apain korbannya itu? Wah gedik juga Pak. Gede. Pakai kayu kaso Pak. Kayu kaso. Terus uangnya kamu pakai apa? Buat hiburan Pak. Di mana? Di kafe Pak. Korban kamu pukul, alasanmu apa? Itu saya diajak Karim Pak. Ya kenapa alasannya? Alasannya itu Ambil uangnya. Oh ya. Terus sekarang Karim di mana? ada di Grogol Pak. Jadi bener ya Karim di sana ya? Bener Pak. Bener ya. Oke, berangkat lu. Ya, gas ya. Dari nyanyian Sukandar, polisi kemudian memburu Karim, satu pelaku lainnya. Tujuannya wilayah Grogol, Jakarta Barat. Tempatnya di mana? Tempatnya di mana? Di mana? Si Karim. Di mana? Di mana? Di mana? Nah, di Yang mana itu? Pintu itu. Tuh, pintu itu, ya. Pintu itu. Iya, Pak. Nih bener nih ya, nggak bohong ya. 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 Udah, maju dikit. Itu orangnya tuh, ada orang itu. Bentar. Oh ya. Di area gudang inilah diduga kuat Karim bersembunyi. Ayo bro. Udah, diam. Sayangnya, untuk kali ini tim menyingkap tabir tidak diperkenankan ikut dalam proses penangkapan Karim. Kan ini tersangka sekarang nanti kan yang menjelaskan di kantor. Turunin. Pak Kanet gimana Pak Kanet? Alhamdulillah, Polsek Cikarang Barat berhasil mengungkap 340 pembunuhan pemulung di Kalijaya. Mohon maaf tadi rekan-rekan kami halang-halangi karena si Karim itu bahwa sering cukup keras ya, melakukan tindakan kekerasan ya. Mohon maaf. Untuk lebih jelasnya nanti minggu depan rilis di Polres ya. Nanti ya, minggu depan nanti rilis ke Polres. Ya, masukin ya, masuk. Ya, masuk. Sukandar alias Palembang dan Karim, dua pelaku perampokan yang menewaskan seorang pemulung di Bekasi, resmi dijadikan sebagai tersangka. Polisi juga menyita barang bukti balok kayu yang digunakan oleh pelaku untuk menghabisi korban. Dalam satu kesempatan, kami mendengarkan pengakuan Sukandar. Kenapa si Karim itu bisa sakit hati sama si Pade? Coba jelaskan, yang jujur ya.
Karim cerita dia karena sakit hati itu kan, karena dia jual roda itu ditolak itu kan, dibeli sama aki-aki itu. Aki-aki itu bilang katanya, kalau 150 aku nggak mau, tapi kalau 100 katanya aku mau. Roda juga masih aku ada katanya, buat apa beli roda katanya. Nah dari situlah Karimnya jadi sakit hati ya. Kan ada 2 korban, aki-aki dengan yang satunya lagi. Setelah kamu pukul, kamu apakan lagi dia? Setelah mukul saya 3 kali. Nah yang saya pukul itu dia berteriak minta tolong, tolong, tolong. Akhirnya saya lepaskan pentungan saya itu. Akhirnya saya mengambil tas, juga Karim mengambil tas yang aki-aki. Larilah kami ketakutan, kami di warung kopi akhirnya membuka tas itu. Nah uang kami satuin, jadi semuanya 880. Jadi kami bagi 2. Kamu kabur kemana itu setelah itu? Saya pergi ke Karawang ke tempat anak saya. Itu setelah kejadian. Dengan alat ini kamu pukul 2 kali? Bener Pak. Dalam aksi perampokan ini, Sukandar mengaku Karimlah otak dari aksi perampokan ini. Kemarin rekan-rekan ketahui semua telah terjadi pembunuhan. Dari hasil CCTV yang didapat, ciri-ciri dari pelaku saudara Palembang. Terus. Betul. Sukandar alias Palembang, salah satu pelaku perampokan 2 pemulung di Bekasi, mengaku baru 2 tahun bekerja sebagai pemulung. Ia mengaku bersedia menemani Karim dalam melakukan aksi perampokan lantaran tergiur uang. Apa alasan saudara? Ya, alasan saudara mau diajak Karim ya untuk melakukan perbuatan itu. Coba jelaskan. Waktu itu saya jual roda, jadi saya jual roda 600 ke teman saya minta tebus itu. Jadi saya kebingungan nebusnya itu Pak. Itu. Jadi saya hilap Pak itu. Kamu dijanjikan apa masih Karim? Iming-iming itu nggak ada, cuman kalau ada uangnya katanya dibagi 2, dibagi rata. Sebelumnya itu kamu sudah melakukan berapa kali? 2 kali Pak. Ah, nggak mungkin 2. Hah? Jujur loh, nggak mungkin 2. Ya kan? Berapa kali jujur? 2 kali Pak. Demi Allah Pak. Yang pertama di showroom, yang kedua di Kompas Pak, di Tambun. Alat ini kamu siapkan atau gimana? Waktu itu saya belum menyiapin Pak kaso itu, ya sambil mulung, saya terus nyari kayu kaso itu, ketemunya di ruko baru, bangunan baru. Ada nggak penyesalan kamu? Merasa berdosa nggak kepada si korban? Ya setelah kejadian ini semua, saya menyesali semuanya Pak. Ya. Saya sangat benar-benar menyesal Pak. Ya setelah mendengar apalagi aki-aki itu mati Pak. Ya, jadi saya sangat menyesal dan sangat berdosa Pak. Apapun alasan Sukandar, faktanya ia telah ikut serta menghilangkan nyawa orang lain. Untuk yang sudah diamankan, barang buktinya topi yang digunakan pada malam itu. Terus untuk kayu juga didapat. Terus hasil dari uang yang diambil itu dibelikan pakaian. Nah, untuk pasal 338 ancaman hukuman 15 tahun dan 365 ancaman hukuman juga 15 tahun. Tepat di depan showroom mobil Jalan Raya Fathahilah Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi inilah peristiwa berdarah itu terjadi. Junaidi Abdullah, sang pemilik showroom, mengaku tak banyak tahu soal peristiwa berdarah yang menimpa 2 pemulung itu.
Awal mula kejadian itu dari karyawan saya mau buka showroom. Biasa kan jam 7 buka showroom itu. Nah, dilihat sama dia ada pemulung yang masih tertidur di sini. Pas dihampiri dengan karyawan saya, terlihatlah ada bercak darah. Lalu dia melapor ke saya. Setelah saya lihat dari CCTV saya, memang benar bahwa 2 pemulung itu dianiaya oleh 2 pelaku. Kejadian jam berapa itu, Pak? Kalau kejadian sesuai dari jam CCTV, itu jam 3.46. Dia kedatangannya dari arah sana, jam 7 dia mampir ke tempat sini. Nah, saya lihat dari CCTV nih ya, nah, 7:30 dia udah tertidur lelap. Dua pemulung yang menjadi korban kebrutalan pelaku adalah Sabar dan Mahfud. Sabar tewas di tempat, sedangkan Mahfud selamat dari maut setelah dilarikan ke rumah sakit. Untuk mengetahui lebih dalam soal peristiwa ini, kami coba menemui Mahfud di Karawang. Sayangnya, saat kami temui, Mahfud masih terlihat trauma dan jawabannya selalu ngawur. Akhirnya kami coba mengorek informasi dari kerabatnya Ahmad. Ahmad mengaku mendapat kabar soal peristiwa ini dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Karawang. Nah, saya dengar kabar ini tuh malam dari Bu RT. Adik saya, bahkan saya sendiri pun nggak menyangka kalau itu paman saya gitu kan. Karena pemberitaan yang beredar itu namanya Udin Rajudin dan Mas Nan ya. Nah, kan jauh banget gitu. Sementara kedua korban ini namanya Pak Mahfud sama Susabar. Kami diberitahu oleh Dinas Sosial Kabupaten Bekasi bahwa korban selamat Pak Mahfud lagi dirawat di RSUD Bekasi ya, yang ada di Cibitung. Dan alhamdulillah, nah kita diantar ke RSUD-nya gitu ya, sampai penjemputan. Dan semuanya memang sudah ditanggung oleh Dinas Sosial ya, dari Kabupaten Bekasi. Ahmad berharap kedua pelaku mendapat ganjaran setimpal. Saya berharap kepada pihak kepolisian mohon dengan sangat untuk kasusnya dituntaskan dan untuk pelakunya diberikan hukuman yang seberat-beratnya dan yang setimpal, Pak. Karena kami ya